Oke, di bagian ini kita akan membahas tentang karakteristik perawatan dari Miana jantung hati atau deep infine. Ya, kalau di luar namanya Coleus deep infine. Jadi Coleus deep infine ini merupakan salah satu jenis Miana yang cukup mudah perawatannya. Yang pertama syaratnya dari ini ya media tanahnya itu harus poros ya, dan dikasih untuk Miana saya ini saya kasih NPK yang sudah saya larutkan, saya kasih seminggu sekali. Adapun untuk pewarnaan dari Miana jantung hati ini, itu untuk bisa memunculkan warna seperti ini itu saya tempatkan di tempat yang terkena sinar matahari selama setengah hari, yaitu antara pukul mulai dari 6-7 pagi sampai duhur ya, sampai jam 12-an siang. Nah, dalam setengah hari pencahayaan sinar matahari itu ternyata hasilnya lumayan bagus ya. Warna kuningnya itu masih ada, sedangkan merahnya ini merah menyala. Kalau kita tempatkan di full sun ya, mulai dari pagi sampai sore, itu biasanya itu cenderung kuningnya nanti akan hilang ya, daerah kuningnya ini nanti akan jadi memerah, jadi nanti gelap semua nanti. Jadi saya lebih suka setengah hari ada warna merah, ada kuning-kuningnya ini masih bertahan. Kalau tak perhatikan, mereka yang full sun dari pagi sampai sore itu cenderung nanti gelap, kuningnya nanti pudar sedikit demi sedikit. Nah, sedangkan di sebelah sini banyak kuningnya daripada merahnya karena tertutup ya oleh sini daerah simat, cahayanya tertutup, jadi dia kurang kena cahaya sebelah sini. Untuk dalam penyiraman ya harus hati-hati dalam melakukan penyiraman, karena saya sering melakukan penyiraman itu saya semprot ya, jadi ada selang air gitu saya semprotkan. Berhubung Miana ini ya batangnya tidak terlalu kuat, kadang waktu kita semprotkan itu kan kena daun, sedangkan daunnya ini kan lumayan lebar, itu berat. Karena berat, air yang menempel itu banyak, akhirnya ini turun seperti akhirnya patah. Nah, jadi lebih aman gunakan semprotan yang punya tekanan rendah ya. Nah, untuk pruning itu mudah ya, kita tinggal pruning atau pemangkasan itu mengambil pucuk daun untuk kita pangkas agar tumbuh tunas di kedua sisi atau di kedua tiak daun yang berada di bawahnya. Seperti ini kita pruning ya, ini contohnya, ini tinggal kita potek saja. Nah, ketika melakukan pruning yang perlu diperhatikan adalah agar calon tunas daun yang ada di samping kanan kiri itu jangan sampai rusak. Kalau ini rusak maka bisa gagal, nanti tidak bercabang lagi. Jadi pastikan dalam mempruning itu hati-hati, kita tinggal motek saja, boleh pakai gunting atau pakai jari ya, tapi perlu diperhatikan adalah calon tunas yang ada di samping kanan kiri jangan sampai ikut patah ya. Itu saja. Semakin sering kita pruning, maka Miana jantung hati ini akan banyak cabangnya dan otomatis dia akan rimbun ya. Bismillah. Udah, itu aja. Kan saya potong untuk
stack untuk propagation ya. Kita potong bagian sini. Bagian sini aja kita potong. Nah, ini nanti kita stack air. Satu, sama ini kita potong. Nah, bagian sampingnya ini kan kosong, ini untuk menaruh di tepi sini, jadi nggak kelihatan ya. Balik lagi, ini nanti kita bikin stack dua, ini kita bikin stack air ya, dengan media air. Oke, kita lanjut. Sekarang kita, setelah tadi kita motong Miana jantung hati, kita akan mulai untuk melakukan penyetekan dengan media air ya. Pertama kita bersihkan daun yang ada di bawah ini, karena ini nanti akan masuk ke dalam pot juga, jadi nggak kepake ya daun bagian bawah. Ini juga kita bersihkan dulu. Sebagaimana yang video yang telah lalu tentang bagaimana cara stack Miana anti busuk, ini kita tuangkan air bersih ke dalam wadah sekitar setengah sampai 1 ruas jari. Kita ambil airnya, kita tuangkan. Nah, sedikit aja ya, segini cukup. Pastikan bagian ujung ini ya, bagian ujung pemotongan itu bersih. Bisa kita cuci dulu, atau pemotong atau gunting yang kita buat untuk memotong kita pastikan tidak kotor ya. Setelah itu kali kita masukkan yang satunya juga. Nah, setelah itu kita tempatkan di tempat yang teduh di bawah naungan, tetapi masih terkena cahaya ya, secara tidak langsung, jangan terlalu gelap. Kenapa? Karena pengalaman saya, jika stek Miana ini dengan media air kita dekatkan dengan jendela yang dekat dengan cahaya, itu ternyata lebih cepat, akarnya lebih cepat keluar daripada kita jauhkan dari cahaya ya. Jadi saya ada dua tempat untuk menaruh setekan Miana itu, yang satu dekat jendela, yang satunya agak jauh dari jendela. Di dalam jenis yang sama, ternyata yang dekat jendela itu akarnya ini duluan muncul daripada yang jauh dari cahaya. Nah, ini adalah Miana jantung hati sekitar 7 hari ya, semingguan, dan akarnya sudah kelihatan lumayan lebat. Ini sudah siap untuk kita repotting ya, kita taruh di media yang padat, baik boleh tanah maupun sekam. Ini warnanya pudar karena itu tadi, ini anak taruh di tempat yang teduh, jadi warna merahnya pudar. Oke.
Bismillah. Ya, sekarang di video kali ini kita akan mengaplikasikan hasil atau kita akan melakukan repotting dari Miana Jantung Hati yang sebelumnya kita stek pakai media air, sudah tumbuh akar. Kita akan pindahkan ke dalam pot, ya, ke dalam pot. Ada pot ini adalah stek pucuk daun Miana, ya. Insyaallah di video berikutnya kita akan membahas stek pucuk daun anti gagal. Baik, untuk media tanam ini adalah campuran antara sekam bakar, kokopit, dan tanah. Perbandingannya adalah 2:1:1, 2 sekam bakar, 1 kokopit, dan 1 tanah. Ya, selama ini semua tanaman Miana saya memakai media seperti ini, dan alhamdulillah terbukti ini ya, terbukti bisa cepat rimbun. Salah satunya adalah media tanah. Selain poros, dia juga kaya akan unsur hara. Kita mulai, kita pindahkan dalam sini dulu. Ya, pakai tangan aja lebih cepat. Kita bikin ruang kita tanamkan. Ini biasanya untuk langkah awal saya pakai pot ukuran kecil dulu, ya. Nanti setelah agak besar baru kita pindah lagi ke pot yang lebih besar. Ya, ini mungkin karena di rumah ini ya, potnya adanya tinggal ini. Baik, setelah kita selesai repotting dari media stek air, kita masukkan ke dalam pot si Miana Jantung Hati ini. Nah, langkah berikutnya yang saya lakukan agar tanaman ini bisa cepat tumbuh dengan subur, ya, adalah salah satu rahasianya adalah saya menggunakan produk GPT ini, ya. Kalau kita ke toko pertanian itu produk GPT itu banyak sekali. Salah satunya adalah ini Dekamon. Sini saya pilih yang lumayan terjangkau harganya, ya. Nah, fungsi dari GPT di sini ini namanya GPT zat pengatur tumbuh tanaman. Jadi dia akan memboosting, dia akan merangsang pertumbuhan akar ataupun tunas dengan cepat. Jadi dia nanti akan tumbuh lebih cepat dari biasanya, dari yang tidak memakai GPT. Ya, kita pakai sedikit aja. Ini ukuran 1 liter, kita pakai sedikit aja ukurannya. Nah, cukup sedikit aja, kita campurkan. Setelah kita campurkan ke dalam air, kita bisa menyiramnya langsung ke dalam tanaman, ya. Kita siram nggak apa sampai meluber, nggak apa-apa.
Setelah kita menyiram, kita taruh di tempat yang teduh dahulu, karena ini sebelumnya masih melakukan adaptasi dulu ya dengan media yang baru. Yang semula pakai media air, sekarang pakai media yang padat. Jadi kita letakkan di tempat teduh dahulu selama 3 hari, baru setelah itu kita tempatkan di bawah simat ya. Adapun penggunaan GPT ini bisa kita lakukan seminggu, sebulan 2 kali atau seminggu sekali. Biasanya saya seminggu sekali. Nanti pertumbuhannya akan ya bisa dikatakan sangat cepat daripada tidak memakai GPT. Nanti gantian ya. Misalkan minggu pertama pakai NPK, minggu kedua pakai GPT. Nah gitu, itu salah satu rahasia saya untuk merimbunkan Miyana dengan cepat. Oke, gitu dulu ya. Assalamualaikum.